Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab peluang bagian kedua, yaitu tentang peluang empirik. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian ketiga, yaitu tentang peluang teoretik. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang teoretik, lalu menentukan peluang teoretik dari suatu kejadian, dan yang terakhir kita akan menentukan hubungan peluang empirik dan teoretik. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu peluang teoretik? Peluang teoretik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau kita rumuskan berarti P sama dengan NA dibagi NS. P ini artinya peluang teoretiknya ya guys. NA itu maksudnya banyak kejadian yang diharapkan. Sedangkan NS itu banyak semua kemungkinannya. Kalau kalian masih ingat, di video part pertama kita juga sudah bahas istilah ruang sampel. Nah, ruang sampel itu kan artinya semua kemungkinan. Berarti NS itu sama aja dengan banyak anggota ruang sampelnya. Gitu ya. Dalam praktiknya, istilah peluang teoretik biasanya cukup ditulis dengan peluang aja guys. So, kalau di soal ditulisnya peluang aja, berarti kita tinggal pakai rumus peluang teoretik ini. Oke? Untuk lebih memahami konsep peluang teoretik, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut. Contoh, sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya mata dadu 3 adalah titik. Oke, kita perhatikan dulu di soal yang ditanyakan peluang aja. Berarti maksudnya peluang teoretik ya guys. Bisa dipahami kan pertanyaannya? Kalau udah paham yang ditanya, baru kita proses. Catat informasi pentingnya dulu. Pertama, kita harus tahu ruang sampel atau semua kemungkinannya. Di sini, sebuah dadu dilambungkan satu kali. Nah, kalau dadu dilambungkan, nanti kan cuma ada 6 kemungkinan kejadian. Muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti kita catat dulu nih, semua kemungkinannya ada 6. Next, kejadian yang kita harapkan muncul mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 ini kemungkinannya cuma 1 kan dari 6 kemungkinan ini. Berarti banyak kejadiannya 1. So, peluang muncul mata dadu 3 adalah banyak kejadiannya 1 per banyak kemungkinannya 6. Jadi jawabannya adalah 1/6. Gitu ya, gampang kan? Nah, kalau ditanya peluang muncul mata dadu 1 berapa? Ya 1/6 juga kan, karena kejadian muncul angka 1 itu cuma 1 kali, sedangkan kemungkinannya ada 6. Begitu juga untuk peluang muncul mata dadu yang lain. Kalau dilemparin 1 kali kayak gini, peluangnya sama semua, yaitu 1/6. Bisa dipahami kan? Nah, sebelum kita bahas contoh soal yang lebih kompleks, mari kita bahas hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, ini dia hubungan antara peluang empirik dan teoretik. Peluang empirik adalah peluang berdasarkan hasil percobaan, sedangkan peluang teoretik adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan. Dengan peluang teoretik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan sesungguhnya. Itu bedanya dengan empirik ya. Kalau empirik berarti kita cobain beneran, kayak gitu. Nah, semakin banyak jumlah percobaannya, maka nilai peluang empirik akan mendekati nilai peluang teoretik. Maksudnya gini guys, tadi kita udah tahu dalam pelemparan dadu deh contohnya. Peluang teoretik muncul mata dadu 3 kan 1/6. Tapi apakah dalam percobaan sesungguhnya pasti segitu? Jawabannya belum tentu guys.
Kalau kita bandingkan dengan hasil percobaan sesungguhnya, bisa jadi hasilnya berbeda. Misalkan, Pak Beni melakukan percobaan pelemparan dadu sebanyak 120 kali. Kayak gini hasilnya. Ternyata mata dadu 3 muncul 21 kali dari 120 percobaan. Berarti peluang empirik muncul mata dadu 3 di sini adalah 21/120. Ini tentunya bukan 1/6 dong, ya kan? Nah, kelihatan kan? Ternyata peluang teoretik itu nilainya belum tentu sama dengan peluang empirik. Tapi, kalau kita lakukan percobaan lebih banyak lagi, nilai peluang empirik ini nanti akan nyaris menyamai nilai peluang teoretiknya. Lihat aja ini, baru 120 kali percobaan aja, semua peluang empiriknya hampir mendekati 1/6 kan? Yang ini kurang sedikit aja dari 1/6. Yang ini kalau disederhanakan pas 1/6. Kalau yang ini sedikit lebih dari 1/6. Dan seterusnya. Oke, itulah perbedaan sekaligus hubungan antara peluang empirik dan teoretik. Next, kita akan bahas beberapa soal terkait konsep peluang ini. Oke? Contoh soal pertama. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 buah dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah titik. Oke, di sini katanya ada 2 dadu yang digelindingkan. Berarti kita perhatikan dulu ruang sampelnya ya guys. Supaya lebih detail, Pak Beni tampilkan tabelnya seperti ini. Yang kiri ini semua kemungkinan pada dadu pertama. Sedangkan yang atas ini semua kemungkinan pada dadu kedua. Setelah digelindingkan akan muncul 36 kemungkinan kejadian seperti yang ada di dalam tabel. Nah, kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu kembar. Berarti baik dadu pertama dan dadu kedua muncul angka yang sama kan? Yaitu yang Pak Beni lingkarin ini. Oke. Berarti banyak kejadiannya ada 6. So, peluang muncul mata dadu kembar adalah banyak kejadiannya 6 per banyak semua kemungkinannya 36. Ini masih bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 6 ya guys. Jadi peluangnya adalah 1/6. Jawabannya D, delta. Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin logam. Peluang teoretik muncul mata dadu 1 dan mata koin angka dalam pengundian tersebut adalah titik. Oke, di sini katanya ada 1 dadu dan 1 koin yang digelindingkan. Berarti kita perhatikan dulu ruang sampelnya. Supaya lebih detail, Pak Beni tampilkan tabelnya seperti ini. Yang kiri ini semua kemungkinan pada koin. Sedangkan yang atas ini semua kemungkinan pada dadu. Setelah digelindingkan akan muncul 12 kemungkinan kejadian seperti yang ada dalam tabel ini. Nah, kejadian yang diharapkan adalah muncul mata dadu 1 dan mata koin angka. Berarti yang Pak Beni lingkarin ini ya. Oke, berarti banyak kejadiannya cuma ada 1. So, peluang muncul mata dadu 1 dan mata koin angka adalah banyak kejadiannya ada 1 per banyak semua kemungkinannya ada 12. Jadi peluangnya adalah 1/12. Jawabannya adalah C, Charlie. Bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut. Peluang terambil kelereng kuning adalah titik. Seperti biasa, kita tentukan dulu banyak anggota ruang sampelnya. Berarti NS sama dengan merah ada 5, tambah kuning ada 6, tambah hijau ada 9. Berarti totalnya ada 20 kelereng. Nah, yang diharapkan adalah terambil kelereng kuning. Banyak kelereng kuning kan ada 6. Maka peluang terambil kelereng kuning, yaitu banyak kelereng kuningnya 6 per banyak semua anggota ruang sampelnya, yaitu 20. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya guys.
So, peluang terambil kelereng kuning adalah 3/10. Jawabannya adalah D, delta. Bisa dipahami kan? Contoh soal keempat, 3 buah uang logam dilempar undi bersamaan sekali. Peluang munculnya paling sedikit 2 angka adalah titik. Oke, di sini katanya ada 3 uang logam yang diundi bersamaan. Berarti kita perhatikan dulu ruang sampelnya ya guys. Supaya lebih detail, Pak Beni tampilkan di samping kanan ini ya. Nanti kombinasinya kan bisa aja ketiganya muncul sisi angka kayak gini. Atau bisa aja uang pertama dan kedua munculnya angka, tapi uang ketiga munculnya gambar kayak gini. Dan seterusnya. Ternyata total ada 8 kemungkinan ya guys. Nah, kejadian yang diharapkan adalah muncul paling sedikit 2 angka. Berarti boleh 2 angka atau lebih kan? So, kejadiannya yang ini, sama yang ini kan? Oke, berarti banyak kejadiannya ada 4. So, peluang muncul paling sedikit 2 angka adalah banyak kejadiannya ada 4 per banyak semua kemungkinannya ada 8. Jadi peluangnya adalah 4/8. Jawabannya adalah B. Bravo. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang peluang teoritik. Dan karena ini video materi matematika terakhir untuk kelas 8, Pak Beni mau ucapkan good luck buat kalian semua. Semoga hasil kerja keras kalian selama belajar di kelas 8 bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian secara langsung maupun tidak langsung. Sampai jumpa di kelas 9 ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao! Thank you.